Dayang Torek. Kisah ini berasal dari Desa Ulak Lebar, Marga Sindang, Klingi Ilir, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Alkisah. Di Desa Ulak Lebar, hiduplah seorang gadis yang amat cantik. Tubuhnya yang tinggi semampai, wajahnya bercahaya. Dengan jari jemarinya lentik, matanya berkilau seperti bintang. Gadis itu bernama Dayang Torek. Karena kecantikannya, banyak orang terkagum-kagum. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dayang Torek juga pandai menari. Sehingga Dayang Torek kerap diminta untuk menari di hadapan para petinggi yang datang berkunjung ke Ulak Lebar. Dayang Torek terkenal sampai ke pelosok negeri. Banyak orang mengatakan Dayang Torek seperti titisan bidadari. Oi, tengok oi betina tuh, cantik nian jalannya, oi. Iya ya, aku setuju nian dengan apa yang kau omong tadi. Betul nian woi, dia tuh cak bidadari yang turun dari kayangan. Hingga suatu ketika, kecantikan Dayang Torek menyebar ke seluruh negeri. Dan sampailah kecantikan Dayang Torek ke telinga pangeran dari Palembang. Pangeran dari Palembang tersebut ingin membuktikan apakah benar Dayang Torek seorang gadis yang memiliki kecantikan yang luar biasa, seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Aku penasaran cak mano gadis itu. Cak mano rupanya. Dan cantik apa dia? Izin pangeran, ku dengar dia tuh cantik nian. Dia bagaikan seorang putri dari kayangan. Yodem lah. Lalu cak itu, besok kita langsung pergi ke desa itu untuk nengok cak mano gadis itu. Baik pangeran. Keesokan harinya, pangeran langsung datang ke desa tersebut bersama dengan pengawalnya. Di sana, seperti biasa, tamu-tamu agung selalu disambut dengan tarian. Pangeran datang! Pangeran datang!
Dan betapa terkejutnya pangeran ketika melihat seorang penari yang lemah gemulai serta memiliki kecantikan yang luar biasa. Pangeran begitu terpesona. Cantik nian gadis nih. Luar biasa. Benar kata wong, kalau di desa ini ada bidadari. Tapi siapa namanya? Pangeran begitu kagum dengan pesona Dayang Torek, sampai-sampai dirinya ingin memiliki Dayang Torek. Dan setelah pangeran mengetahui nama gadis tersebut, ia langsung kembali ke Palembang untuk membicarakan niatnya kepada raja dan ratu. Ia meminta izin agar diperbolehkan menyunting Dayang Torek. Ayahanda, ibunda, dengan segala hormat, aku datang nak nyampai ke permohonan yang penting yang buat hati aku. Pangeran, tegaklah. Permohonan apapun yang buat kau nampak serius ya ini. Cak mana ceritanya? Aku lah nama kuwang yang ngerebut hati aku. Seorang betina yang budi pekertinya bagus nian, sama rupa parasnya cantik nian. Aku nak minang dia jadi pendamping hidup aku. Ayahanda, ibunda, aku mohon restu dari kalian berdua. Seorang gadis? Siapa dia, pangeran? Dari keluarga mana asal-usulnya? Apa dia sederajat sama kita? Kau tuh pangeran, pewaris tahta kerajaan ini. Pernikahan kau bukan cuma urusan hati, tapi juga nyangkut ke masa depan kerajaan. Aku ngerti ayahanda, tapi kebahagiaan aku ada di dia. Ayahnya cuma seorang kepala dusun dari ulak lebar, bukan dari kalangan bangsawan tinggi. Anak kepala dusun, pangeran, apa kau udah mikir ke martabat keluarga kita? Cak mana ceritanya seorang pangeran nikah dengan seorang gadis dari kalangan bawah? Cih, ini tidak bisa diterima. Kakanda, sabar dulu, biar ke Dani ngejelasinnya. Ayahanda, ibunda, mohon dengar kaku. Walaupun Torek cuma anak kepala dusun, hatinya lebih mulia dari Mas Permata. Dia punya kebijaksanaan yang luar biasa, kebaikan hati yang tulus, sama dia hormatnya sama aku. Aku yakin kedatangan dia bakal bawa kebaikan sama kedamaian buat keluarga kita. Aku mohon jangan cuma jingok dia dari statusnya baik, tapi jingok dari hatinya. Aku tak bisa bayang ke apa kata kerajaan lain. Ini bakal jadi aib buruk untuk kehormatan kerajaan kita. Kakanda, inget dak Kakanda dulu? Pas kita pertama kali ketemu, aku cuma seorang gadis dusun biasa, bukan putri dari kerajaan manapun. Tapi Kakanda jingok hati aku, bukan asal-usul aku dari mana. Tapi Adinda, anak lanang kita mungkin jingok hal yang sama di Dayang Torek cak Kakanda ningok aku dulu. Kebahagiaan anak kita juga kebahagiaan kita. Mungkin dengan meminang Dayang Torek, anak kita bakal jadi raja yang lebih bijaksana dan dicintai oleh rakyat. Kasihlah kesempatan buat dia, Kakanda. Restui pilihan anak lanang kita. omonganmu ada benarnya Adinda. Pangeran, kalau gadis ini benar cak yang kau kata, kalau hatinya tulus sama budi pekertinya bagus, mungkin ayahanda bakal ngasih restu. Tapi kau harus bukti kalau pilihan kau ini yang paling bagus. Bawa Dayang Torek menghadap kami, biar kami jingok dan nilai dewek. Sungguh, ayahanda, ibunda, mau kasih banyak. Aku janji, ayahanda tak bakal kecewa. Dayang Torek tuh betina yang luar biasa. Sama aku yakin, ayahanda bakal seneng sama dia. Kami tunggu kedatangan dia, anakku. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Makasih ayahanda, ibunda. Aku bakal cepat bawa Dayang Torek menghadap kalian. Setelah menemui raja dan ratu, pangeran segera mempersiapkan diri untuk menyunting Dayang Torek. Beberapa hari kemudian, pangeran segera pergi ke desa tersebut untuk bertemu dengan orang tua Dayang Torek sekaligus Dayang Torek.
Pangeran sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyampaikan niatnya. Saat sampai di desa Wak Lebar, Pangeran segera pergi ke rumah Dayang Torek. Permisi, aku utusan pangeran dari Palembang. Aku kesini karena pangeran nak ngomong sesuatu. Oh, ya, silakan masuk pangeran. Ada niat apa pangeran datang ke sini? Gindo lah dalam. Aku bermaksud ingin menyunting putri Gindo, Dayang Torek. Aku nak bawa dia ke istanaku di Palembang untuk menjadi permaisuri. Aku tak baca menunjuk kepastian sama pangeran. Segalanya aku serahkan sama Dayang Torek, karena dialah yang berhak nentuin nasibnya. Namun, ketika pangeran mengatakan niatnya kepada Dayang Torek, sayangnya Dayang Torek dengan halus menolak permintaan pangeran dengan alasan belum mau berumah tangga. Pangeran pun berusaha menutupi kekecewaannya. Dalam hati, dia bertekad suatu saat Dayang Torek pasti akan menjadi miliknya. Dayang Torek, aku kesini itu bermaksud nak mempersunting kau. Aku nak jadi kekau permaisuri di kerajaan aku. Aku pengen bahagia ke kau. Maaf pangeran, tapi aku belum siap berumah tangga untuk sekarang. Aku belum bisa nerima niat pangeran. Tapi kalau kau nerima permintaan aku janji bakal jadi kekau wanita paling bahagia di dunia ini. Sekali lagi, aku minta maaf pangeran. Untuk sekarang, aku belum siap jadi permaisuri pangeran. Aku masih pengen di sini bersama dengan bapak dan Nyonggang. Yaudahlah kalau cek itu, aku bakal datang lagi lain kali. Baiklah pangeran. Setelah kembali ke Palembang, beberapa kali pangeran mengirim utusannya untuk pergi ke desa Wak Lebar guna mendapat kepastian atas kesediaan Dayang Torek untuk dipersunting dan diboyong ke Palembang. Melihat gelagat ini, Gindo Wak Dalam mulai was-was terhadap perilaku pangeran. Aku harus hati-hati, karena aku tahu cak mana liciknya keluarga kerajaan. Hingga suatu hari, pangeran kesal karena sudah beberapa kali ia meminta Dayang Torek untuk menjadi permaisurinya, tapi selalu ditolak. Berani nah Betino itu nolak aku. Dia udah menginjak-injak harga diri aku. Izin pangeran, aku ada ide. Cak mano kalau kita culik Dayang Torek itu. Benar apa yang kau omong, tapi cak mana caranya? Kalau cak itu, aku punya ramuan yang bisa bikin dia tak sadar ke diri. Cak mano kalau kita pakai ini. Boleh juga. Ayo kita culik dia. Dan kupaksa dia untuk nikah dengan aku. Pangeran segera pergi dari istana. Ia dan pengawal-pengawalnya langsung berangkat ke desa Wak Lebar untuk menculik Dayang Torek. Dan saat sampai di desa Wak Lebar, pangeran langsung mencari Dayang Torek. Dan akhirnya bertemulah pangeran dengan Dayang Torek yang sedang bermain dengan teman-temannya. Pengawal pangeran pun segera melakukan rencananya. Ia berpura-pura memberi Dayang Torek minuman. Adek cantik. Boleh gak abang minta tolong? Penting ya. Iya, ngapa bang? Abang buat minuman ini untuk Dayang Torek. Dikasih oleh bapaknya yang dititipkan sama abang. Boleh gak cantik? Oh, cak itu. Ya, dia kasih sama dia. Oke, makasih ya cantik. Iya, sama-sama abang. Teman Dayang Torek pun pergi dan memberikan minuman tersebut kepada Dayang Torek. Oi Dayang Torek, ini minuman titipan dari ayah kau. Tadi ada abang ganteng yang nitip minuman sama aku. Tidak biasanya yang ngirim aku minuman. Aneh. Hoi, tidak boleh ngomong kayak itu tuh. Kalau kau khawatir, kan dari tadi kau tidak balik-balik.
Benar juga. Ya sudahlah. Beberapa saat kemudian, Pal aku penindian. Ada apa nih? Deng Torek, kang apa? Entahlah. Pal aku penindian. Akhirnya rencana aku berhasil. Dia dan pingsan. Ayo ambil dia. Baik, Pangeran. pangeran dan pengawalnya pun menculik Daeng Torek. Mereka juga membuat pingsan teman-teman Daeng Torek. Pangeran pun membawa Daeng Torek pergi dari desa tersebut dan kembali ke Palembang. Tak lama dari kejadian tersebut, ada seorang rakyat yang sedang berjalan-jalan. Dan betapa terkejutnya rakyat itu saat melihat sekelompok wanita yang pingsan. Dan rakyat tersebut pun langsung mendekati para wanita itu. Nah, ngapo ini? Hei, bangun! Ngapo kamu nih? Bangun! Akhirnya, para wanita itu tersadar. Namun, mereka sangat panik karena salah satu temannya telah diculik. Oi, akhirnya kamu udah bangun galau. Ngapa kamu tadi? Aidem, peningian pala aku. Makasih ya lo nolong ke kami. Iya, sama-sama. Lain kali lebih hati-hati ya. Nah, mana Dayang Torek? Tadi kan ada orang dari kerajaan. Apa jangan-jangan Dayang Torek dem diculik oleh wong kerajaan. Nah, cak mana ini? Kita harus kasih tahu ya Dayang Torek. Ayo kita ke rumah Dayang Torek. Kita njok tahu baknya. Setelah sampai di Palembang, pangeran begitu gembira. Dia begitu senang karena sudah mendapatkan wanita pujaannya. Tapi di sisi lain, ayah Dayang Torek begitu sedih karena putrinya sudah diculik. Mbak, gula balik, Mbak. Ngapa rai Mbak dicalegan ya? Nyonggam, ayo kau lah diculik. Apa? Siapa yang mulai nyulik Ayu aku? Kawan ada yang Torek ngomong sama bapak, kalau yang nyulik itu pangeran dari Palembang. Tengoklah, cak mana caranya Ayu aku tuh harus balik. Keesokan harinya, adik dari Dayang Torek langsung pergi ke kerajaan Palembang untuk menyelamatkan Dayang Torek. Tetapi sayangnya dia dihadang oleh seorang pengawal yang sedang berjaga. Woi, siapa kau? Mana pangeran? Balik ke Ayu aku tuh. Kejadian tersebut tidak sengaja dilihat dan didengar oleh pangeran. Pangeran pun segera pergi ke sana. Hahaha. Apa yang diri kau katoi? Ayo kau lah jadi milik aku. Kau tidak akan bisa ngambil lagi. Serang dia. Baik, pangeran. Sayang sekali, adik Dayang Torek kalah di pertarungan tersebut. Dia terpaksa pulang ke desa Ulok Lebar. Nyonggang bertekad untuk memperdalam ilmu bela dirinya agar bisa menyelamatkan kakaknya. Hingga 1 tahun kemudian, saat ilmu bela diri Nyonggang sudah sangat hebat, dia kembali ke Palembang. Dia berniat ingin menyelamatkan kakaknya lagi. Dan dia masih sangat membenci pangeran. Saat sampai di istana, dia melihat Dayang Torek sedang berdiri di taman. Saat itu,
pangeran sudah diangkat menjadi raja dan Dayang Torek sudah menjadi ratu di istana tersebut. Ayo, Nyonggang, ayo kita balik. aku tidak bisa. Aku sudah punya laki, dan juga aku sudah punya anak. Aku rindu nian dengan kau, adikku. Cak mana bapak? Apakah bapak baik-baik di sana? Ngapa ayo tidak baca balik? Bak na rindu nian, ayo kita balik. Bak cak undang nungguin ayu balik. Tiba-tiba pangeran melihat kehadiran Nyonggang dari kejauhan. Pangeran begitu murka. Pangeran langsung memberi perintah kepada pengawal untuk menyerang Nyonggang. Tapi kali ini Nyonggang tidak bisa dikalahkan. Dia sudah sangat ahli. Para pengawal pun kelelahan. Terpaksa pangeran langsung yang menyerang Nyonggang. Dan akhirnya mereka terkalahkan oleh Nyonggang. Dayang Torek, nak kemana kau? Nyonggang dan Dayang Torek pun langsung berlari. Hingga di tengah jalan, Dayang Torek pun kelelahan. Nyonggang, berhenti. Aku capek. Aku nak istirahat dulu. Tolong gendong anak aku. Nyonggang terlihat tidak menyukai bayi tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah ide licik di pikirannya. Dia ingin membunuh anak dari Dayang Torek dan pangeran. Karena Nyonggang sangat tidak sudi kakaknya mempunyai anak dengan pangeran tersebut. Kau ni budak kecil. Aku tidak senangan dengan kau. Mati kau. Dan saat Dayang Torek sudah beristirahat, dia melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Kau apain anak aku? Tega Dian kau bunuh anak aku. Kau jahat Dian. Budak ni harus mati. Dia olah merebut kesenangan keluarga kita. Kau jahat Dian. Dayang Torek lari ke hutan Bukit Sulap. Dan saat Nyonggang mengejar Dayang Torek, dia sudah tidak menemukannya lagi. Dayang Torek seperti telah ditelan bumi. Nyonggang sangat menyesal karena sampai sekarang pun Dayang Torek tidak pernah terlihat lagi. Dan sejak saat itu, Lubuk Linggau sering disebut Bumi Silam Pari.